Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para tetuhak, para sesepuh majelis ta'lim al-mubarak yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita fa insyaallah sampai halaman 156. Ya, betul ya, yang atas sekali ya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita belum dapat melihat keadilan Allah Ta'ala pada ciptaannya, maka ulangilah penglihatan kita sampai beberapa kali. Niscaya kita akan melihat keadilan Allah Ta'ala pada ciptaannya itu. Dan jika kita tidak melihat juga keadilan Allah Ta'ala pada ciptaannya di dunia nanti di akhirat kita akan diperlihatkan bagaimana keadilan Allah Ta'ala. Adil belum tentu sama karunia yang diberikan. Nah, ini pentaukid atau penguat dari keterangan yang telah lalu. Ya, sebagaimana yang lalu telah dijelaskan bahwa dalam realita kehidupan sehari-hari ini kita akan melihat perbuatan Allah pada makhluknya yang sekilas pandang kita nanti akan menemukan seakan-akan Allah ini kayak tidak ada adil ya, dengan ciptaannya. Nah, maka dari itu sebagai hamba yang baik jangan buru-buru kita langsung memvonis, terutama kepada ketetapan Allah itu. Jadi jangan buru-buru, karena kita pasti akan salah nanti. Jadi kalau ibarat mau fair nilainya, jangan dalam satu sisi yang kita lihat saja, tapi diluaskan dari beberapa hal dan berkelanjutan. Jangan hanya pada saat itu saja, tapi ada waktu yang begitu panjang. Bagaimana sebulan ke depan, bagaimana setahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan umpama sampai mati pun nanti tidak terlihat juga keadilan Allah, nanti akan Allah perlihatkan di hari kiamat ya. Jadi semua maha adil, maksudnya Allah itu maha adil atas semua yang telah Allah tetapkan untuk makhluk-makhluknya. Kalau kemarin kalau tidak salah contohnya itu, mohon maaf lahir batin, Allah mencontoh Allah. Beliau nih menggambarkan dua makhluk, ada yang satunya cantik, ya tak? Kaya pula, istilahnya seperti itu. Perbandingannya dengan lelawanannya. Nah, yang sekilas seperti kayak Allah itu tidak adil. Namun ternyata beliau ngajak berpikir bisa jadi nanti ada sisi-sisi lain. Ya, mungkin yang jelek ibaratnya, yang susah, ternyata Allah beri
kelebihan dia punya pasangan yang setia. Nah, sementara yang cantik, yang sugih tadi justru malah dikasih pasangan yang tidak setia. Nah, di situ sudah satu sisi kita ketemukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sisi-sisi yang lain. Penyakitkah misalnya yang disandangnya, anakkah misalnya yang penurut, keapasian kata orang Banjar itu juga termasuk bahagian keadilan Allah taala. Kadang memang seperti itu kita saksikan, yang sugih-sugih, yang berduit, berpangkat tinggi, anaknya malah payah diatur, ya kan? Nah, tersandung narkoba, bikin masalah begini. Adapun yang susah-susah tadi malah anaknya penurut, anaknya mudah diajak sembahyang, anaknya mudah diajak pengajian dan lain sebagainya. Nah, itulah di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah taala adil pada ciptaannya, tentu menambah kecintaan kita kepada Allah taala. Karena apa yang terjadi bagi diri kita adalah keadilan darinya. Nah, betulnya ya. Jadi semuanya itu selalu dilandasi dengan keadilan Allah. Nah, adapun keadilan Allah taala dalam hukumnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika seseorang sengaja membunuh, maka Allah taala menghukumkan orang itu dengan dibunuh. Qisas istilahnya ya. Itulah hukum yang seadil-adilnya. Walaupun orang itu dihukum penjara seumur hidup, maka belum adil namanya. Ini ketika kita menimbang dengan hukum Allah ya. Karena tidak setimpal dengan perbuatannya ya. Contoh lain keadilan Allah taala dalam hukum yaitu dalam hal warisan. Allah taala menetapkan bagi laki-laki 2 bagian dan bagi perempuan 1 bagian. Artinya laki-laki dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini kan sekilas kan macam tidak adil kan? Itu pun adalah ini pun adalah satu hukum dari Allah taala yang sangat adil. Karena sebagai laki-laki, seseorang itu banyak tanggung jawabnya. Sedangkan perempuan ia ditanggung oleh suaminya dalam segala keperluannya. Maka wajar kalau laki-laki diberi bagian yang lebih banyak. Karena zahirnya saja sebutannya lebih banyak, tapi dalam masalah pengalokasian, pentasarufan itu dia banyak kemana-mananya. Kalau perempuan memang bahagian dia dewek lah, tidak ada wajib bahasanya anak perempuan kita dapat warisan lalu harus dibagikan ke lakinya, itu tidak ada ya. Nah, jadi tetap itu milik dia ya, sehingga disitulah sisi pandang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pikirkan pakai akal pikiran kita, payahlah ya. Sekekurangnya aja rata lah dulu kalau pakai akal. Nah, cuman disitulah akal kita tidak akan sampai mampu menjangkau keputusan atau ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani-berani mengiktiraf. Apa mengiktiraf itu? Semacam kayak memprotes. Nah, semacam kayak kita ya semacam kayak mengkritik lah kepada keputusan Allah. Jangan, itu tidak akan sanggup kita menanggung kemurkaan Allah di saat seperti itu. Nanti banyak kita dihukum Allah yang bukan hukuman itu berbentuk hukuman zahir. Hukuman zahir kan misalnya kali-kali aja kita nih ditimpa musibah, bala, kecelakaan, kehilangan, itu masih ringan kata ulama. Kalau hukuman yang Allah berikan tuh nimpanya masih ke duniawi termasuklah harta benda atau badan kita, itu masih ringan hukumannya. Yang dikhawatirkan tuh hukuman yang bersifat batin ya, hukuman yang bersifat
sesuatu yang dalam. Ya, contohnya kayak dicabutnya rasa manis beribadah. Orang jarang bisa merasakan hal yang sedemikian karena dia tidak terasa, Bang. Ya, padahal itu bagi kalangan atas justru itu hukuman yang sangat berat. Nah, boleh jadi nanti terhalangnya kita masuk ke hadratullah, seperti Allah menghalangi kita untuk bisa berbuat ketaatan. Itu bagi orang yang, mohon maaf lahir batin kalau saya bahasakan abnaud dunya, ya, biasa, dianggapnya biasa saja, kayak tidak apa-apa malah. Karena orang-orang abnaud dunya itu menyangka yang namanya hukuman dari Allah tuh ya kayak kecelakaan, kayak sakit, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Mereka hanya mengetahui hukuman tuh sebatas itu. Kalau orang yang arif tuh itu kecil hukuman yang model kayak begitu tuh, ya. Tapi kalau sudah hukumannya itu diputus dari hadratullah, wah itu terasa sangat berat. Nah, sama kayak gini lah. Kita ini mencintai kekasih kita, biasa hubungannya bagus, lalu kita ada sesekali melakukan kesalahan sama kekasih kita, lalu entah macam mana kita mohon maaf lahir batin ditempelengnya, sakit kan? Oh, ada nyaman dah. Tapi kan kenanya fisik, ya, paling mentok benjol atau bengkak, tapi dia tidak pernah merubah keadaannya, tetap bagus hubungannya dengan kita, ya, dibanding dengan dia tidak mukul kita tapi dia berdiam. Nah, misalnya kita ngirim WA salam tidak dibalasnya, misalnya gitu, macam mana rasa di hati gitu? Oh, itu lebih sadis daripada pukulan tadi, ya kan? Itu bisa gila kawan dibuatnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Tuh nampaknya tidak menyakitkan karena tidak ada nyerang ke fisik, tapi itu makannya kita bisa tidak ada terasa lagi. Aku ini salah apa kok ngirim salam sama dia tidak dibalasnya, ya, padahal WA dibukanya, buktinya contrengnya biru tuh 2 ekor, tapi kok tidak dibalas. Wah, itu dia cilem ya. Iya. Nah, tidak bakal konsen ibadah sholat cilem tuh, tidak ada khusyuk lagi sudah kalau macam itu. Ah, coba bayangkan ibaratnya, ya, macam itulah gambarannya. Kemudian setelah kita benar-benar meyakini dan beriman dengan Al-Adil, Allah Ta'ala yang bernama Al-Adil, bahwa perbuatan dan hukum Allah Ta'ala memang benar-benar pas dan sesuai, maka kewajiban kita sebagai hamba harus punya akhlak dengan 2 macam. Jadi keimanan kita kepada Allah, nama Allah Al-Adil, nah ini tuntutannya kita disuruh punya akhlak 2. Kalau benar keimanan kita, punya tuh akhlak kita. Kalau idak, ya idak lah, mau namanya aja idak, ya. Pertama, kita harus adil dengan diri kita. Nah, jadi tuntutannya iman kepada Allah yang bernama Al-Adil menuntut kita harus adil dengan diri kita. Maksudnya kita jadikan syahwat dan kemarahan kita berada di bawah kendali akal. Jadi akal ini kayak wazir. Kalau dalam kerajaan tuh akal tuh kayak penasehat. Apa namanya bahasanya tuh? Wazir, ya wazir tuh Bang tadi. Apa kira-kira kalau yang lain? Ya penasehat. Nah, akal, rajanya kan hati, ya kan? Nah, dan agama. Jadi di bawah kendali akal dan agama. Saya ulangi, maksudnya kita jadikan syahwat dan kemarahan kita berada di bawah kendali akal dan agama. Karena kita ini bisa, Bang, kadang-kadang kita ini ngikuti syahwat kita karena memang dikasih perangkat syahwat. Nah, cuman harus syahwat ini berada di bawah kendali akal dan agama. Sama kayak kemarahan, kita kadang-kadang bisa aja tersulut marah,
Nah, maka silahkan marah asalkan caranya benar, gitu. Dan harus berada di bawah kendali akal dan agama kemarahan kita. Maka kita tetap bagus namanya. Contohnya, seperti orang yang berbuat riba. Nah, riba kan haram ya. Misalnya menghutangi 100 dan minta bayar 120. Atau kan praktek riba memang seperti itu, rentenir, membungakan uang. Secara akal praktek ini sudah pas dan wajar karena menghutangi. Ya, kalau pikir pakai akal kan orang yang mengembalikan lebih itu yakin tidak akan merasa berat. Kenapa? Karena dia sudah ditolong. Karena orang biasa ngutang tuh pasti dalam kondisi butuh. Ada orang yang menghutangi kita. Cuman orang yang menghutang itu minta pembayaran atas jasa menghutanginya di saat keadaan payah macam ini. Nah, ini 1 juta lah aku kasih, kata dia. Payah kan nyari duit 1 juta zaman sekarang nih. Ubuhan jadi can mau minjam kan ibaratnya. Nah, jadi aku hutangi 1 juta, tapi nanti katanya aku minta balikan 1.200.000 ya. Pakai akal bisa diterima emang dan wajar. Ya kan? Balas jasa lah seakan-akan gitu. Ini kalau pakai akal. Ya. Ya, terus lagi. Namun walaupun akal menerima, betul tadi pakai akal, tetapi agama tidak membolehkan. Nah, rupanya terhalangnya sisi agama. Maka bagi orang yang beriman dengan Al-Adil, nama Allah Al-Adil, jelas keinginannya harus tunduk pada agama. Jadi tidak semata-mata harus cocok pada akal aja. Kalau cocok pada akal, maka secara akal praktek prostitusi atau PSK itu jadi boleh. Soalnya saling menguntungkan. Ya kan? Pelacurnya dapat duit, yang hidung belangnya dapat kenikmatan. Adil kan seakan-akan. Secara akal kan gitu. Nah, tapi rupanya itu tidak boleh secara agama, makanya kalah. Nah, jadi di sini adil dengan diri sendiri maksudnya, jadikan syahwat dan kemarahan kita berada di bawah kendali akal dan agama. Setiap orang ada punya sifat marah. Kita ini punya sifat marah yang sewaktu-waktu bisa tersulut. Nah, namun kemarahan tidak seharusnya diturutkan apabila tidak sesuai dengan isyarat akal dan agama. Nah, lagi-lagi kalau nak marah sesuai dengan isyarat akal dan agama. Kalau tidak sesuai, jangan, ibaratnya gitu. Karena pasti akan merugikan dampaknya itu. Sehingga pernah kan saya menyampaikan nasihat daripada guru-guru kita, kalau lagi marah jangan berkata-kata, jangan berbuat. Itu aja kodenya sudah. Asal kita lagi tersulut marah, jangan berkata-kata, jangan juga berbuat kepada siapapun, terkhusus kepada orang yang dia menjadi pemantik emosi kita. Karena pasti nyesal. Karena di saat kita emosi, akal kita hilang. Nah, itu kalau bahasa hadis Rasulullah itu jauhar. Disebut akal ini apa? Salah satu jauhar. Jauhar itu intan permata yang sangat mahal. Karena dengan adanya akal inilah yang membedakan status kita dengan binatang. Kalau tidak ada akal, turun pangkat kita manusia ini menjadi binatang. Tidak ada beda kan? Nah, jadi karena itu jauhar, intan permata yang sangat mahal, maka dijaga bagus-bagus. Dia bisa hilang. Nah, di antara yang menutupnya atau yang menghilangkan fungsi akal itu adalah ghadab, marah. Yang sehingga seperti tadi, di saat marah jangan berucap, jangan berbuat, karena akal lagi tidak berfungsi. Berani kita berucap, berani kita berbuat, nyesal. Jadi betul lah langkahnya diam. Kalau masih ada hawa-hawa panasnya, tinggalkan tempat itu. Terutama meninggalkan orang yang menjadi pemantik kemarahan kita. Kita marah sama siapa nih yang membuat kita marah nih? Anak.
Nah, jangan di situ kita. Itu kalau masih tetap di situ bisa tetap piling dia. Ya kan? Nah, bini nempiling ida tapi bisa menceraikan. Kata-katanya tuh. Nah, tinggalkan. Bawa main. Pasing lah. Ke Mangpuro kah misalnya di BMC, apakah Bang Supri, ya tak? Apakah Pak Mardi? Pesan teh telur, wah santai. Kira-kira sudah nengok happy gitu, balik lah lagi. Kira-kira seperti itu, ya tak? Asal masih berdiam di tempat, jangan. Makanya ayah itulah. Kecuali orang-orang yang diberi Allah keistimewaan, ya, dia sudah mampu menguasai yang namanya syahwatnya, marahnya, ya, marahnya. Allah, ya. Makanya orang biasanya tuh justru yang kalau kata orang tuh ya, yang paling bahaya tuh kalau kemarahannya tersulut dari orang yang biasa punya watak pendiam. Orang yang tidak pernah marah, happy aja bawa. Wow, orang kayak gitu kalau sekali marah, sadis dari yang biasa lagi. Ada Cilin. Iya, betul kan? Bahaya. Apa? Allah. Sama kayak apa namanya kata orang tuh? Ya apa ya istilah pembandingnya tadi ini? Orang ini jarang-jarang tapi sekali kata kawan. Sakit. Ada orang ini jarang sakit. Sekali sakit, parah daripada yang ada. Ya, kita tak biasa juga. Lebih sadis sakitnya daripada yang biasa. Kira-kira seperti itu. Walaupun tak lazim, tak wajib, ya. Cuman memang kayak gitu kenyataannya kita temukan. Setiap orang ada punya sifat marah, namun kemarahan tidak seharusnya diturutkan apabila tidak sesuai dengan isyarat akal dan agama. Maka kemarahan harus dikendalikan. Silahkan marah asalkan sesuai dengan isyarat akal dan agama. Betul, kita marah kepada bini kita boleh. Kenapa? Ya karena mungkin bini kita keluar rumah tidak menutup aurat. Tapi marahnya pasti harus sesuai tuntunan agama. Nasihati pelan-pelan, ibaratnya itu. Kalau nak dipukul pun pukul buritnya. Iya, jangan pukul muhaknya. Kalau muhak itu bahasa kita kan nempeleng tuh. Salah sekalipun, Bapak Ibu silahkan cek cari referensi kitab mana aja. Orang yang benar-benar salah tidak akan pernah dibenarkan secara kacamata agama kalau ditempeleng. Tetap kita yang salah. Makanya tadi pukul burit. Kenapa? Karena burit ini kan paling empuk dan biasanya tidak bakal sakit nian gitu istilahnya itu. Iya, tidak membahayakan. Tapi kalau yang lain-lain, payahlah bilang kan. Ya. Anak macam itu juga pukul buritnya aja gitu. Sebat kayak kalau orang bahari pakai rotan, ya kan? Pakai kasih sayang lah gitu istilahnya. Jangan pakai linggis. Nanti nyesal. Punya bini pengkang jalannya gara-gara dipukul pakai linggis. Salah dewek gitu kan. Atau anak tadi kita pukul, kenapa? Gara-gara ninggalkan sholat. Itu boleh kan, memang secara kacamata agama pun diperbolehkan, asal pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai atau sampai patah mematah tadi itu. Jadi ungkapan takzir lah. Anak kecil itu kadang-kadang kalau kita dia takut sudah dianya. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah lembutkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ya, seakan-akan kita kalau memadahi itu tidak perlu payah sampai berteriak-teriak, apalagi sampai memaki-maki. Cukup sentuhan yang halus, nurut anak kita. Beruntung tuh kita diberi Allah seperti itu, ya. Karena memang ada anak-anak orang ini kadang sampai kayak mau perang sama orang tuanya, beradu mulut lagi. Waduh, ya. Kenapa bisa seperti itu? Kadang saya bingung juga. Nah, itu seakan-akan ya anaknya keras betul hatinya, abahnya pun salah juga di dalam memberikan nasihat. Mungkin gara-gara anak ini muyak gitu, nah. Kebiasaan betul bercakap kasar, suka memaki-maki pula si abahnya nih. Akhirnya
Anak itu ya kayak seperti pepatah api dalam sekam tuh. Ya mungkin iya tapi ketika sudah meledak, wah sekali melawan, alahan lagi rupanya kan. Nah, banyak seperti itu. Nah, itu tadi kita doa mudahan lembut hati anak kita. Amin ya rabbal alamin. Satu ya. Yang kedua, akhlak yang harus keluar, ya artinya harus ada pada diri kita sebagai bukti buah keimanan dengan nama Allah Al-Adil nih. Yang kedua adalah tidak menentang dan kecewa terhadap hukum dan ketetapan Allah Ta'ala. Ya tentu ketika diarahkan ke kita. Ya. Maksudnya apa saja hukum yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, sekalipun hukum yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan kehendak dirinya, maka ia tidak akan kecewa dan menentang. Wah, ini kita harus lapang nian hati kita, karena sebagaimana yang dijelaskan kemarin, ketetapan Allah tuh berlaku atas kita. Nah, cobalah rasakan dewek terhadap diri kita, tubuh kita, harta kita, anak bini kita, rumah kita, kendaraan kita, keturunan kita, semua tuh hukum yang Allah tentukan untuk kita. Dan mesti kan ada yang kita memang cocok, senang-senang saja, tapi ada yang kita tidak cocok dari ketetapan itu. Nah, maka jangan tadi ada rasa kecewa, protes. Pokoknya itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah yang memilihnya. Sedangkan Allah tuh sempurna pengetahuannya tentang kita. Nah, kalau kita ini kan sepotong-sepotong. Kalau Allah kasih tahu ya terbuka, kalau tidak ya indah. Nah, tapi lebih banyak indahnya. Makanya disebut hikmah tadi itu. Yang tahu hikmah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan manusia itu biasa kalau menilai sesuatu itu tergesa-gesa. Ya, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Ya. Apabila seseorang menjadikan akalnya sebagai pembantu syahwat dan keinginannya, akalnya kalah, justru menjadi pembantu syahwat dan keinginan, maka ia telah zalim. Ya. Seumpama seseorang yang menghendaki sesuatu sesuai dengan syahwatnya nih maksudnya, maka akalnya berusaha meluluskan dengan mengakal-ngakali supaya sesuatu yang diinginkannya itu tercapai, malah akalnya dipakainya untuk yang ngakal-ngakali tadi, ya. Nah, berarti akalnya tunduk kepada syahwat keinginannya. Kayak kalau ibaratnya koruptor tuh mana ada orang bodoh, pasti orang berilmu semua, iya kan? Nah, profesor, doktor segala macam, maka karena sempurna akalnya itulah makanya diakal-akalinya. Macam mana aku nilep ini bisa dapat banyak, orang tidak tahu. Nah, kan gitu modelnya. Hah? Ya akal tuh yang pemain. Nah, orang tidak tahu deh, ibaratnya macam itu. Ya. Nah, berarti katanya akalnya tunduk kepada syahwat keinginannya. Semestinya ia meletakkan keinginan di bawah kendali agama dan akalnya. Sekalipun ketetapan Allah Ta'ala itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya, karena hukum Allah Ta'ala paling pas dan adil. Nah, disinilah namanya ujian hidup tuh, ya. Selama kita masih kecewa menghadapi keadaan dan apa yang terjadi di sekitar kita, ya, atau yang terjadi pada diri kita, kalau boleh saya spesifikkan lagi, kita nih kecewa dengan keputusan Allah menetapkan keadaan kita macam ini. Nah, maka ini menunjukkan kekecewaan terhadap keputusan Allah, dan ini menunjukkan tidak beriman dengan Allah yang bernama Al-Adil. Jadi risikonya tinggi. Kita dianggap Allah tidak beriman dengan namanya Al-Adil tadi. Jadi tidak usah kecewa. Bismillah saja. Sesakit-sakitnya hidup ini ujungnya cuma mati. Ya. Ceklah, pokoknya ujian yang paling hebat di dunia ini matilah ujungnya, habis cerita kalau sudah mati itu, ya kan? Nah, tapi ketika kita bagus beradab tadi, artinya kita
pasrah kepada Allah, ridha keputusannya, sabar menghadapinya, walaupun bakalan mati tapi ke surga. Yang susah tuh sudah ujungnya mati ke neraka pula, ibaratnya gitu, luput 2 kali. Sudahlah di dunia uyuh, di akhirat uyuh pula, jangan ya. Nah, jadi ini mohon maaf lahir batin bagi jamaah Majelis Ta'lim Al-Mubarak khusus Tungkal Harapan. Harapan enggak? Nah, kali aja yang merasa hidupnya itu uyuh ya. Ya udah, uyuh cukup di sini saja. Kelelahan kita bercari misalnya, kelelahan kita di dalam menguras akal pikiran kita untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Ini di bahagian kita. Jangan anggap bahwa kitalah yang paling uyuh. Kan sudah dibilang rumusannya, kata ulama, lasta wahdak. Yakin bahwa yang merasakan itu bukan kau sendirian, tapi juga di tempat lain akan ada hamba-hamba Allah yang sama kayak kita, bahkan lebih lagi. Nah, itu jadi kayak menyemangati kita. Makanya itu medsos pentingnya, dengan kita melihat keadaan saudara kita di Palestina. Seuyuhnya kita, lebih uyuh dia jelas. Iya kan? Nak makan pun payah. Ini barusan saya sebelum berangkat sini nengok Facebook, sekadar menghibur. Saya tuh kenapa agak lambat tadi datang, ini minta maaf lahir batin, karena memang saya capek ya. Saya baru datang dari Kuala Lumpur tadi sekitar jam 4-an ya, sampai sini ya jam 4 ya. Nah, jadi istirahat sebentar, mengunjungi mama dulu tadi itu. Akhirnya tidak berapa lama balik ke rumah maghrib, yaitu ke Masjid Raya. Balik ke Masjid Raya tadi, rencana nggak langsung balik, rupanya ada acara tahlil juga tadi, tertahan lagi. Jadi saya dengan orang rumah tadi dulu istilahnya itu istirahat sejenak tadi itu ya. Jadi saya kalau ada keterlambatan datang tuh mohon maaf, dilatih husnudzon aja ya. Mudah-mudahan nanti kalau pas wayahnya bapak ngalami dan ibu ngalami hal yang sama, orang pun akan berhusnudzon. Apa nih Ustaz, serius ya pengajian datang lambat betul, apalagi masuk WA misalnya, serius dah nih, wah ada surat kalengnya Mas Wera misalnya, wah, mantap jamaah nih, iya kali aja macam itu CLM ya, iya ada yang kadang-kadang macam itu tuh, ada. Aneh kami ini gitu dia. Tapi saya tidak menemukan itu di jamaah sini, tidak ada. Orang sini orangnya kuat. Ini majelis kita dicoba renungkan perjalanannya berapa tahun sudah? 10 tahun. Pasang surutnya kenyang gitu sudah. Iya betul kan? Jadi selain termasuk majelis tangguh nih. Iya. Masya Allah. Jadi saya yakin, saya berhusnudzon sama jamaah kita di sini. Orang kuat semua. Nah, yang memang tidak timbul-timbul lagi, itulah garisannya sudah. Kita juga tidak mau memburukkan, tidak. Semua sudah ada ada garisannya sudah gitu. Jadi ya latihan baik sangka aja. Baik aja semuanya sudah. Bismillah seakan-akan gitu. Ya. Kemudian, sabar ya, sabar. Lapar kah sudah? Bang Doger lain pandangannya nih kayaknya. Sabar Bang Doger, sabar. Ya, ini nih Bang Doger ini malam Senin, ini bukan malam Jumat. Jadi nak boleh cepat-cepat untuk apa juga ya? Nah sahur kan besok. Iya. Nyaman lah ya dak. Bau happy aja. Nah, ini mana tadi? Tidak beriman dengan Allah Ta'ala yang bernama Al-Adil. Keimanan dengan Al-Adil memutuskan memutuskan ingkar dan menentang Allah. Tidak sakit hati dengan yang terjadi dan yang menimpa bagi dirinya atau anak dan keluarganya. Wah, di sini kita disuruh beliau nak lapang betul hati. Jadi tidak ada bahasa kecewa, tidak ada bahasa ingkar, tidak ada bahasa sakit hati atas apa yang terjadi. Baik itu menimpa diri kita, menimpa anak kita, menimpa keluarga kita. Semuanya lah bawanya. Ya, Masya Allah. Kesimpulannya bahwa jangan menyumpah dan mengkambing hitamkan masa atau waktu atau musim
atau zaman itu sama tuh, atau keadaan. Itu jangan kita menyumpah atau mengkambing hitamkan musim atau keadaan. Karena memang sering orang kayak gitu tuh, ya. Karena keadaan cuaca dan musim merupakan sebab yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada memberi bekas sedikit jua pun kepada musabbab. Musabbab itu maksudnya akibat. Mohon maaf nih, contohnya nih, kita jualan es. Kalau jualan es kan paling cocok kan kalau keadaan cuacanya panas. Tahu-tahu hujan seharian. Akhirnya kan resikonya adalah dagangan kita bisa tidak laris. Atau yang beli cuma sedikit. Lalu cuaca dijadikannya kambing hitam, gara-gara hujan lah makanya rezeki aku sedikit nih. Nah, itu contoh. Nah, itu contoh bagi orang yang menyalahkan atau mengkambing hitamkan cuaca, keadaan, musim tadi. Jangan. Nah, tadi kami waktu di Kuala Lumpur duduk-duduk bercerita sama orang rumah ikut. Jadi ceritalah tentang dokter Ade. Sekarang kan ada di Jakarta dah, jantung ya. Nah, jadi saya bilang tuh, coba orang dokter, ahli kesehatan, pasti beliau tahu macam mana cara merawat jantung. Kendala buktinya kalau sudah Allah menakdirkannya, betul kan? Nah, tukang obati pula istilahnya, malah beliau yang parah. Nah, jadi kesimpulannya itulah namanya kudrat iradat Allah. Tidak ada peduli Allah kalau nak ngirimkan sakit, orangnya ahli medis pun bakal kena juga. Sama kayak kasus Covid kemarin tuh, yang paling banyak kena kan malah perawat dokter, ya tak? Nah, yang berhati-hati sehingga pakaian astronot tuh. Ya seakan kan gitu ya, malah ketakutan mereka yang paham. Nah, jadi memang kayak gitulah keadaannya. Kalau sudah Allah berkehendak, jadi itulah pokoknya. Nah, tugas kita cuma merespon tadi itu. Kalau misalnya ini sebab kawan lah, saudara. Ya. Nah, kita bukan ke dia. Contohnya macam mana spesifik ceritanya? Negara kau ni lah kita dapat rezeki, misalnya gitu. Oh iya. Atau negara kau ni lah, setelah itu kita jolimi lah, diambil dia lah. Iya, istilahnya gitu. Nah, itu kan Salah jelas salah. Ya, artinya di situ tidak mengambil hakikat. Dia cuman mengambil kepada sebab. Kalau sebab itu ranahnya masih syariat. Sedangkan kita dituntut supaya berimbang. Sebabnya seperti itu dari kawan tadi, tapi cepat balikkan ke hakikat bahwa di balik semua itu ada Allah yang maha berkehendak, yang sedang bermain. Nah, kalau seperti itu nanti kita tidak akan, kata kalau bahasa guru bah itu bahasanya, tak akan mendarah daging nyalahkan kawan yang menjadi sebab. Karena dia sadar kawan pun tidak punya daya dan upaya. Soalnya yang punya daya upaya itu Allahnya. Jadi dia akan zahir syariat kawan salah, karena bagaimanapun secara hukum syariat sebab nih kalau dia memang salah dia akan tetap salah. Tetap secara hukum syariat akan terhukum. Nah, tapi secara hakikat dia tidak bisa disalahkan. Soalnya dia pun segala sesuatu yang terjadi tadi bukan berada di bawah kendali dia. Paham lah maksudnya? Mengkombinasikan gitu tuh. Kalau hukum sebab akibat syariat itu tetap berjalan, salahnya ya kalau tidak salah, tidak akan mungkin terjadi ada hukum kisos. Ada orang bunuh, orang yang membunuh pakai dalil hakikat, pasti tidak kena. Sudah dia membunuh kan ditangkap dah. Mau dibunuh, jangan bunuh aku katanya. Kenapa? Aku tidak punya daya kekuatan, Allah nih yang sedang. Masa nih kayak gitu alasannya? Tidak kena kan? Nah, syariat sedang yang diterapkan ini syariat. Kau menjadi sebab terjadinya pembunuhan dan kau lakukan dengan sengaja, maka syariat menuntut kau dihukum kisos. Adapun kami sebagai keluarga almarhum yang dibunuh, nah kami dituntut memandang bahwa kau itu tidak punya daya kekuatan apa-apa. Allah yang sedang berperan. Jadi kami disuruh sabar menyikapinya, ridho dengan keputusan Allah tuh, yang kematian keluarga kami disebabkan oleh tindakan engkau. Nah, kaminya mandangnya ke Allahnya itu. Ya, sehingga kita tidak akan dendam kepada orang yang membunuh itu. Soalnya la haula wala quwata. Macam mana? Illa billah. Kecuali Allah yang berperan di situ. Jadi Allah tuh
mau ada dia tadi kah sebagai pembunuhnya? Tidak ada, tetap aja Allah akan nyabut nyawa. Cuman Allah sudah memilihkan dengan qadanya jalan kematiannya itu melalui sebab dia. Nah, jadi kita kalau hebat tadi, matang gitu, cara mengolah untuk masuk ke hakikat tadi, kita tidak akan dendam sama dia. Karena orang yang dendam tuh tandanya pasti basirahnya tumpul, tidak akan bisa memandang Allah di balik itu. Paham nggak, Dak? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sudah lain pandangan Mang Purok dengan saya, sudah aja ya. Takut saya jadinya ini lah. Nah, saya saya khawatir nanti Rehal tuh lempar beliau apa deh saya. Enggak ada ngajian lagi bakalan. Itu yang saya senang dengan Mang Purok ini, orang diajak bergurau santai gitu. Beliau tahu saya lagi main gitu. Tapi jangan salah-salah, ada yang tidak ada kena orang kayak gitu dianggap serius ya. Wah, apa kata orang tuh? Kalau orang Banjar bilang paanggapan. Nah, di sini ini orangnya tidak ada yang paanggapan. Alhamdulillah tuh di situ. Orang yang suka paanggapan tuh cepat tuha. Mending kalau cepat tuha, cepat mati yang jelas ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi benar lah ya, orang yang paanggapan, saya banyak nemukan itu. Kalau ibarat sakit tuh, paling sering kena stroke. Lah iya, karena ungkapan paanggapan itu kan dibawa ke dalam-dalam. Orang kalau tak ada paanggapan, mana mau bawa ke dalam-dalam. Happy aja ya gitu. Cuek aja lah. Anggap aja main-main gitu. Tapi kalau sudah terpendam, wah, akhirnya apa yang terjadi itu ya akhirnya ya uyuh dewek jadinya. Nah, sebentar ya Mang Purok, tengok ada sampai titik tadi sudah. Aman Mang Purok, aman pokoknya pasti wassalam saya pokoknya. Sedikit lagi dak. Nah, coba tanggung tuh kata anu. Sedikit lagi, tunggu sebentar. Oh iya betul, ayo habiskan Mang Purok, ayo tanggung deh. Sedikit lagi. Kita tuh ya. Nah, kita terkadang tidak menyadari ucapan-ucapan lisan kita yang bisa membahayakan hati. Terkadang kita terbiasa mencaci dan menyumpah cuaca dan keadaan sebab kita sakit. Ya seakan cuaca yang menyebabkan kita sakit tadi itu. Kadang-kadang orang punya anak yang asalnya baik, namun kemudian jadi nakal, kemudian orang tuanya menuduh kawannya, lalu marah kepada kawannya yang membuat anaknya nakal. Artinya kawan itu yang menjadi sebab anaknya nakal. Nah kan gitu. Nah, janganlah mengkambing hitamkan kawan anak tuh. Kawannya tidak bisa apa-apa. Itu tadi yang la haula wala quwata illa billah tadi. Iya hanya sebab anak kita macal, tidak ada kawan pun bisa macal dewek juga. Ya, bukan masih dari kawan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada seorang badui karena si badui marah terhadap unta orang sebelah yang berpenyakit. Nah, jadi ceritanya ada Arab badui ini punya untanya tuh sehat, bagus. Tahu-tahu untanya sakit. Lalu dituduhnya gara-gara terjangkit unta sebelah. Punya orang sebelah tuh, karena punya orang sebelah tuh untanya sakit. Jadi seakan-akan inilah gara-gara unta kaulah tekawan sama unta aku, maka unta aku jadi sakit. Seakan-akan kayak gitu. Rasulullah menegur si badui tadi itu. Nah, Rasulullah SAW berkata, unta engkau yang sehat itu terjangkit yang mana? Unta berpenyakit tidak bisa menularkan apa-apa karena itu sebab. Jadi Rasulullah ngajak berpikir hakikat. Jadi hakikatnya Allah yang berkehendak menjadikan unta kau tuh sakit. Cuman secara syariat gara-gara berkawan sama unta dia tadi itu. Mestinya begitu. Nah, jadi Rasulullah pengen mengajarkan tauhidnya. Karena hakikat ini memang serat dengan tauhid itu. Kalau kita biasa mengolah tauhid tadi itu memang enak untuk mengarah-arahkan ke hakikat itu enak. Itulah manfaatnya ilmu tauhid tuh. Ya. Karena kan tauhid itu kan tunggal. Pemain utamanya pemain tunggal itu yang punya gawi. Ya makanya kita tidak bakal kecewa tuh. Karena sudah larinya ujungnya ke Allah aja. Siapa yang berani nyari ke Allah kalau sudah macam itu? Tidak ada berani kan? Nah udah berarti udah. Terima aja apa adanya. Nah, kita boleh mengatakan unta yang berpenyakit itu terjangkit penyakit secara muntung boleh. Tetapi jangan sampai menuduh sampai ke hati.
Nah, ini yang tidak boleh tadi itu. Disinilah ranahnya hakikat. Kalau sudah masuknya ke hati, larikan ke hakikat. Putus semua permasalahan. Ya. Apabila kita marah terhadap asbab, atau bahasa tadi itu cari kambing hitam tadi, tandanya kecewa terhadap putusan Allah. Kita terkunci di sebab-musabab aja nanti jadinya. Padahal itu masih ranahnya syariat. Nah, cepat larikan ke hakikat. Karena yang menimpakan penyakit tidak lain dari Allah. Hakikatnya kan, yang menimpakan penyakit itu Allah yang punya gawi, hakikatnya. Cuman pula secara adab tidak boleh dibahasakan macam itu. Tuntutan adab pula. Nah, jadi ada bahasa adab lagi nanti. Hakikat itu cukup simpannya di hati, bukan di muntung. Istilahnya begitu. Nah, kalau yang di muntung nih syariat-syariat aja gitu. Dia yang menghukumkan dan memutuskan, dan itu adalah keadilannya. Anak kecil yang tidak berdosa disakitkan oleh Allah Ta'ala. Apakah adil Allah Ta'ala membuat anak yang tidak berdosa disakitkan? Sekilas pandang kan kayak ada adil kan? Nah, Allah Ta'ala sangat adil. Karena Allah Ta'ala tahu kalau anak itu tidak disakitkan mungkin akan berbahaya bagi dirinya. Ini cuman satu alasan yang dikemukakan beliau dari berbagai alasan. Jadi kita bisa bikin bukan yang seperti yang beliau bilang. Apa contohnya? Nah, saya misalnya kalau saya buat dewek nih ya, bukan seperti yang beliau sampaikan. Kenapa anak kita sakit? Padahal kita sadar anak kita kan tidak ada berdosa. Padahal termasuk di antara sakit itu ditimpakan adalah dalam rangka menggugurkan dosa, kan gitu kan? Oke, coba cek realitanya. Ketika anak sakit, siapa yang merasa susah? Abah mamanya. Betul kan? Nah, bukankah kita temukan kasih sayang Allah di saat Allah nimpakan sakit ke anak itu? Kasih sayang Allah ke abah mamanya. Karena abah mamanya di banyak dosa, gawian ibadah pengulir. Dia tidak punya penghapusnya. Jadi Allah bikinkan penghapusnya. Kata Allah seakan-akan nih, hati kau harus kususahkan. Macam mana caranya? Anak kau kutimpa sakit, biar kau yang susah ngurusnya. Nah, di situ terjadi pengguguran dosa. Jadi bukan kena langsung sakitnya tuh ke abah mama yang berdosa, tapi Allah timpakan ke anak. Nah, terus efek buruknya ke anak kenapa? Nah, efek buruknya ke anak tuh justru orang tuh apabila tidak punya dosa, kok Allah timpakan bala, itu jelas spontan. Bala itu bertujuan ngangkat derajat bagi anak itu. Jadi anak kita tuh punya posisi makamnya tinggi. Siapa namanya yang benar dengar cerita Abah Guru Sukumpul yang bayi itu? Yang Abah Guru Sukumpul itu kehilangan cincin tawasul sama bayi itu. Ada tidak pernah dengar? Saya lupa namanya. Mas Sor tuh cek nanti. Abah Guru tuh kehilangan cincin. Ada bayi. Bayi itu wali dari kecil. Jadi beliau bertawasul. Kata lupa saya nama bayi itu. Jadi kata beliau, ya Allah berkat anggaplah namanya bayi ini Ahmad. Mohon maaf batin ya kalau saya salah. Nanti cek nanti di video potongan tuh. Saya lupa nama bayi itu nah. Anggaplah Ahmad ya anggap. Ya Allah berkat Ahmad balikkan cincin. Aku tahu-tahu nongol cincin itu. Kecilnya sudah wali dan dia itu sudah jadi sandangan dia. Dari bayi itu sudah berpenyakit. Nah, makanya ingat nih kode juga dari ulama kita. Apabila Allah nimpakan bala, kalau yang kena timpa itu banyak dosa, itu spontan ngapus. Tapi kalau yang bayi tadi kan jelas ada berdosa, ngapa ditimpakan macam itu? Itu tandanya Allah ngangkat derajatnya. Nah, untuk orang tuanya yang jelas keuyuhan merawatnya, itu Allah bikin penggugur dosa dengan syarat kata ulama asal sabar. Kalau tidak ada sabar, 2 kali balaknya. Sudahlah uyuh mau urusi itu, awak pula dapat dosa gara-gara tidak sabar. Jadi semuanya itu, iya macam mana ya? Saling tarik menarik tadi itu. Nah, jadi lagi-lagi tuntutannya ke adab. Nah, orang fakir miskin ditemukan Rasulullah paling banyak nanti jadi penghuni surga. Fakir miskin yang sabar. Tidak akan pernah kita temukan fakir miskin yang merutuk aja kegawian itu payah. Nah, ditemukan di surga, dekat neraka malah. Nah, ibaratnya ya macam itu. Nah, jadi lagi-lagi ujungnya adalah perbagus hubungan kepada Allah. Yang mengerti alur-alur macam itu tuh bisa beradab, pasti orang yang arif. Nah, ini
kitab yang kita pelajari salah satu pintu pembuka supaya kita bisa bersikap dengan arif tadi itu. Itu manfaatnya. Tak jadi lagi kita mangpura nih. Ustaz ini banyak berkisah nih, mangpura cepat lagi kan wassalam kan. Tentang mangpura. Karena lagi mangpura beliau ini orangnya sabar, masya Allah. Allah ya. Begitu juga kita. Kenapa kita seperti ini? Nah, ini kenapa kita seperti ini keadaan kita nih? Kalau kita tidak seperti ini mungkin berbahaya bagi kita. Sebatas itulah ilmu kita. Jadi kita tidak akan mampu mengukur kinerjanya Allah, itu tidak mampu. Ya. Kitalah nanti yang akan jangan bertanya apa yang diperbuat Allah Ta'ala tentang kenapa ini dan kenapa itu. Kitalah nanti yang akan ditanya kenapa kita ini dan itu. Kita yang jadi sasaran objek yang ditanya itu. Kalau kita beriman dengan Al-Adil, Allah Ta'ala yang Maha Adil, maka kita dengan senang hati menerima hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala tanpa kecewa. Nah, mengingkari dan menentang ketetapan Allah Ta'ala yang Maha Adil. Jadi artinya tidak mengingkari dan menentang ketetapan Allah yang Maha Adil. Nah, di sini ada satu rahasia halus yang Allah lintaskan ke hati saya. Kita tadi jelas-jelas disuruh, kata beliau nih ya, yang terakhir tadi bahasanya, maka kita dengan senang hati menerima hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah tanpa kecewa. Berarti kita dilarang kecewa kan? Kita dilarang mengingkari, dilarang menentang. Padahal dalam realitanya kita bisa tidak mengingkari, tidak kecewa, itu pun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bisa kita bergerak dewek. Nah, jadi kalau Allah tuh sayang sama kita, Allah tuh tolong kita. Badantum Allah timpakan bala, Allah kasih kekuatannya untuk menghadapinya. Itu kalau Allah sayang sama kita. Jangan kita pikir kita mampu. Nah, tapi kalau Allah tidak ada sayang, itulah lagi. Dengan kudrat irodatnya kita dibikin Allah salah nerima. Nah, itu tadi akhirnya terjadi penentangan, pengingkaran. Itu memang sebenarnya hakikatnya Allah yang berkehendak kita celaka. Itu aja bahasanya. Nangkap ada? Jadi karena semuanya berada di dalam genggaman Allah, sebagaimana isyarat dalam surah Yasin ayat 83, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ya, Maha suci Allah yang di dalam genggamannya lah kerajaan tiap-tiap sesuatu atau seluruh sesuatu ini. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kita akan dikembalikan. Nah, sudah tahu Allah yang menggenggam sesuatu, makanya minta. Tugas kita itu aja. Minta, padahal kita minta ini pun Allah juga yang ajarkan, kan gitu kan logikanya kan? Aja minta yang terbaik, insyaallah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Lega mangpura, alhamdulillah. Sampai juga wassalam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas nama Allah Al-Latif, Al-Latif. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji seadanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.